Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Nugraha dengan NIM 3302023063. Saya di sini dari program studi Hukum dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Salatiga. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Ibu Khadijah Hanum, di mana tugasnya adalah kita menjelaskan hasil dari observasi yang telah kita lakukan terhadap pembangunan Bendungan Jeragung yang beberapa waktu yang lalu telah kita lakukan observasi secara langsung, terjun kepada masyarakat dan mewawancarinya terkait hal-hal dampak-dampak apa sih yang mereka rasakan dari pembangunan Bendungan Jeragung tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Ya, sebelum kita bahas ke dampak-dampaknya, sedikit informasi saja bahwa Bendungan Jeragung ini terdapat di beberapa wilayah seperti Semarang, Demak, juga Grobogan. Jadi kita juga melakukan observasi tidak hanya di dalam satu desa saja atau satu wilayah saja, tetapi kita keliling ke beberapa desa yang emang ada di sekitar wilayah tersebut. Dan hasil dari kita mewawancari warga-warga sekitar, kita mendapatkan beberapa dampak baik itu negatif ataupun positif yang dirasakan oleh warga sekitar. Dampak positif yang pertama adalah dari pembangunan bendungan ini dapat menjadi jalur aliran irigasi untuk pertanian para warga. Harapannya dengan adanya bendungan ini, pertanian warga akan teraliri oleh aliran-aliran air bersih, sehingga kualitas dan hasil panen dari pertanian warga tersebut bisa lebih berkualitas dan juga lebih bagus lagi hasilnya. Lalu yang kedua, bendungan ini menjadi penampung dari menjadi solusi untuk meminimalisir dampak banjir. Karena air di bendung terdahulu di dalam bendungan ini, sehingga potensi banjir di daerah-daerah Semarang, Demak, dan Grobogan bisa bisa lebih teratasi lagi seperti itu. Lalu juga dengan adanya pembangunan ini, banyak warga-warga yang membuka perdagangan, baik itu warung ataupun sebagainya, kios kecil, toko kecil seperti itu. Dan di situ juga sangat berdampak pada warga sekitar, karena dengan adanya pembangunan ini dan juga warga membuka lahan-lahan perdagangan, sehingga warga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada sebelumnya. Karena kan banyak dari petugas proyek, dari orang-orang yang lewat mau lihat pembangunan, itu kan banyak juga yang mau mampir ke warung-warung warga sekitar. Itu dampak positif yang cukup menonjol yang bisa warga-warga sampaikan. Lalu selain dampak positif yang tadi telah disampaikan, banyak juga dampak negatif yang warga rasakan. Seperti terdapat di salah satu desa di dekat daerah pembangunan ini, di mana satu desa tersebut terjadi penggusuran untuk keberlangsungan pembangunan bendungan ini. Walaupun setiap warga mendapatkan kompensasi berupa uang dan juga dibangunkan rumah di daerah perumahan baru, tetapi setiap keluarga yang ingin mengisi rumah tersebut harus membayar sejumlah uang yang cukup besar, dan warga membayar uang tersebut dengan uang kompensasi yang telah diberikan. Dan itu kan menjadi salah satu dampak negatif yang warga rasakan. Selain kehilangan rumah, dan walaupun mendapatkan rumah baru dan harus membayar dengan uang kompensasi, tetapi kan ladang pencaharian warga tersebut pun hilang. Yang biasanya warga-warga tersebut melakukan pertanian di daerah rumah yang dulu, di desa-desa yang dulu, dan di perumahan yang baru ini ternyata ada peraturan dilarang berkebun maupun beternak. Jadi di perumahan ini harus steril dari berbagai macam bentuk pertanian dan peternakan. Dan itu kan menghilangkan pencaharian warga sekitar yang harusnya mereka bisa mendapatkan uang setiap harinya ataupun uang setiap panen, dan mereka malah kehilangan mata pencaharian tersebut. Itu menjadi salah satu yang sangat dirasakan oleh warga-warga sekitar tersebut.
Dampak selanjutnya adalah susahnya mencari air bersih di daerah perumahan baru ini. Karena apa? Karena di perumahan baru ini belum ada aliran air yang bersih yang disediakan oleh pihak pemerintah ataupun pihak proyek. Dengan itu, warga mencari air untuk kesehariannya itu adalah keluar mencari mata air yang cukup jauh dari perumahan tersebut. Itu pun mata air yang dapat adalah mata air yang keruh dan kotor, yang menurut saya tidak layak untuk dikonsumsi ataupun digunakan dalam sehari-hari. Dan jika warga ingin membuat sumur, itu pun harus menggunakan uang sendiri dan cukup mahal. Sementara mata pencaharian warga sekitar pun sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana warga bisa membuat sumur baru dengan uang yang cukup besar tanpa mereka mendapatkan penghasilan? Itu kan masih menjadi PR yang sangat besar yang masih belum bisa diatasi, baik itu dari pemerintah maupun pihak proyek. Itulah dampak-dampak negatif yang cukup besar yang dapat disampaikan. Mungkin masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang belum kita ketahui, yang belum warga sampaikan, sehingga kita belum mengetahui sejauh mana sih penderitaan warga-warga yang terdampak penggusuran karena adanya pembangunan bendungan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.